Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Engkau, ya Allah Bapa di sorga, karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Layakkan dan ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab di dalam Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24. 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24 yang mengatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagian dari kami. Yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian, aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada iya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus, ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus.
Haleluya. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kota Korintus adalah sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan menjadi kota industri. Dan merupakan sebuah kota yang sangat maju berkembang dengan pesat karena terletak di suatu daerah yang sangat strategis. Kota Korintus merupakan kota yang memiliki arti penting di dalam sejarah gereja. Sebab di kota inilah Rasul Paulus tinggal selama 18 bulan untuk memberitakan Injil. Dan secara otomatis kontak emosional antara Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Korintus sudah terjalin begitu erat. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok, baik kepada orang Yahudi dan juga kepada orang Yunani. Termasuk juga memberitakan Injil di jemaat yang ada di Korintus. Paulus telah membentuk persekutuan itu. Dan dalam pelayanannya, Rasul Paulus melayani dengan kegigihannya dan dengan kekokohannya. Dan Rasul Paulus bermegah karena dalam pelayanannya Paulus melakukan tugas itu dengan ketulusan hati dan kemurnian hati dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kemurahan kekuatan kasih karunia Allah. Rasul Paulus melayani bukan untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri, tetapi Paulus melayani dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Allah. Karena kesetiaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam pelayanannya menghadapi banyak tantangan, termasuk saat Rasul Paulus batal dalam kembali ke kota Korintus. Dalam perencanaannya, dia akan mengadakan perjalanan pelayanan, mengunjungi kota Korintus dan akan melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga Rasul Paulus tidak datang ke Korintus. Bukannya Paulus tidak mempunyai pendirian, atau bukannya Paulus pelin-pelan dalam merencanakan segalanya. Tetapi ada hal yang harus diselesaikan di dalam jemaat yang ada di Korintus. Dan Paulus selalu mengikuti kehendak Tuhan, selalu mengandalkan kehendak Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan pribadi dia sendiri. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah ia terima. Keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus melayani dengan kesabaran dalam pelayanannya tersebut. Rasul Paulus berhasil menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia bukan seorang pelayan yang hanya sekedar mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Tetapi Paulus hidup juga dalam kebenaran itu. Itu yang merupakan sebuah kebanggaan seorang Rasul Paulus. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, dalam mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, Paulus tidak melakukan tugas pelayanan itu dengan setengah-setengah hati. Tetapi Paulus melakukannya dengan sepenuh hati. Dia rela menderita bagi Injil Kristus. Bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Sekalipun tantangan, ujian, dan penderitaan dihadapi, tetapi Rasul Paulus tetap maju dan berjuang
memberitakan Injil Kristus. Semangatnya menyala-nyala, semangatnya berkobar dan tidak pernah padam. Dengan segala ketulusan dan dengan segala kemurnian hati, Paulus tetap bersaksi dan melayani. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah minggu yang lalu di jemaat GPIB Getsemani Balikpapan telah dituguhkan pengurus-pengurus Pelkat, termasuk di dalamnya pengurus Pelkat PKB. Tentu saja sebagai pengurus, mari kita jalani, mari kita jadikan sosok Rasul Paulus sebagai teladan dalam pelayanan kita. Mari kita melayani Tuhan dengan sebuah ketulusan dan kemurnian dari hati. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, sebagai kepala rumah tangga, mari kita bersaksi, mari kita melayani dalam kehidupan keluarga kita sebagai kepala keluarga. Kita melayani dengan ketulusan dan kemurnian hati. Dan tentu saja dalam pelayanan itu, dalam segala pelayanan, kita mengandalkan Tuhan kita. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan di tengah-tengah persoalan pandemi COVID-19 tentu saja menjadi dampak bagi kita sebagai umat Tuhan. Mungkin dalam bidang ekonomi sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Tetapi kita harus yakin sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Tuhan akan bersama dengan pelayanan yang kita lakukan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.